Saya villa ini kerja di bagian villa. Saya kalau mulai dari awal berarti sudah 7 tahun, tapi di sini baru 3 tahun. Dulunya di sebelum diangkat ada di SMA. Saya lulusan Universitas Brawijaya tahun 2000, angkatan 2011. Jurusan PAI. Rencana pembelajaran yang susun jelas mengatur tujuan metode dan Insya Allah kalau dalam jurusan sudah ada, yaitu tujuan metode dan evaluasi sudah ada. Juga biasanya di akhir atau modul saya juga apa kendala yang belajar ini? Kalau kendala dalam belajar mungkin ketika kita sudah merencanakan itu rencananya sudah seperti ini, tapi ketika pembelajaran karena kita kondisinya anak juga nggak tahu anak itu sekarang kayak gimana, biasanya metode yang kita berikan itu nggak sesuai dengan kondisi moodnya anak saat itu. Jadi umpamanya hari ini kita mau sama anak aja, tapi ternyata anak kelihatannya nggak mood, berarti kita harus beralih, jadi harus alat-alat bersih untuk tayangan seperti itu. Biasanya kalau saya langsung cari metode yang lain untuk biar tetap tujuan pembelajaran disampaikan dalam cara metode lain. Jadi satu metode itu perencanaannya seperti ini, bisa jadi dalam pelaksanaan itu berbeda. Tapi faktornya itu moodnya itu ya Bu? Iya, kadang kan karena anakku mbok sekarang lihat film, itu kan berarti kita pakai LCD nanti. Dia menjelaskan sudah melihat film sebentar dulu buat SBK kayak gitu kan, terus pembelajarannya kita pakai YouTube biasanya. Apakah ada anak yang memiliki kebutuhan khusus? Kebutuhan khusus dalam tanda kutip kebutuhan khusus. Kemungkinan kalau swollen, termasuk swollen enggak ya? Ya seperti tadi. Jadi ada sebuah di kelas yang tadi itu hampir sama rata besar, tapi kalau yang ada kelas yang lain itu benar-benar satu kelas itu yang bisa itu cuma 1-2 orang. Jadi yang lain itu bisanya ya bisa-bisaan. Kalau dinilai, kalau nilai 2 orang itu tinggi banget, yang lain itu di bawah. Memang dari dulu seperti itu, nggak tahu kenapa. Apa itu dalam Kalau kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran ya mungkin satu materinya. Ketika materi itu mudah dipahami keseharian. Kalau saya mengajar pendidikan agama, kalau keseharian seperti apa kan mudah. Tapi ketika seperti ini Al-Quran itu menurut saya paling susah untuk diajarkan, karena ya tadi ada anak yang berbisa ya aja belum bisa seperti itu, padahal udah kelas 5 kan. Jadi menurut saya itu satu materinya yang harus ibu kalau ada murid yang seperti gaduh. oh ya gaduh mungkin kalau saya menerapkan reward and punishment. Jadi ketika anak itu membuat gaduh 1 kali sampai 3 kali diingatkan itu belum merespon, masih aja kekurangan, nanti ada pengurangan dari saya, ada pengurangan poin. Itu poin itu nanti juga ada bertambahnya itu ketika dia melakukan kegiatan atau dia menjawab kuis atau ketika SBK dia bisa seperti tadi nilai ulangannya dia tinggi. Nah nanti pengurangannya ketika itu membuat gaduh di kelas lagi itu nanti dapat pengurangan, terus nanti di akhir semester saya jumlahkan dari 1 kelas itu siapa yang tertinggi, 3 orang tertinggi nanti dapat nilai jurusan. Apa reaksi siswa kalau belum paham gimana? Ya kalau yang mau tanya biasanya tanya, tapi kalau yang biasanya kalau orang yang nggak bisa itu mau justru nggak tanya mas.
Kalau yang tanya itu nah sini kebanyakan yang udah bisa tapi belum paham. Oh, ini aku belum tahu di sini. Tapi kalau yang dia benar-benar nggak bisa sama sekali, mah dia nggak tanya, dia mau. Tapi kalau dia dideketin sendiri, oh mas, belum. Kayak gitu tadi. Itu Jim karena malu apa karena Dia karena malu sama temannya. Kan seperti contoh ada satu mbak yang tadi yang siswi perempuan itu, dia kalau pelajaran yang lain bagus, tapi ketika agama dia karena nggak bisa baca, makanya dia mending sih. Aku tadi bilang, bu aku nggak bisa baca. Oh iya, makanya seperti itu. Ya pendekatannya pribadi. gimana cara ibu mengatasi kalau siswa terjenuh? Speaking. Ya, biasanya saya di awal pelajaran, itu biasanya saya kasih speaking. Dan itu menjadi sebuah apa ya, ketagihan bagi anak-anak. Kalau saya nggak speaking nanti padahal speaking dulu. Nanti nah ini udah jam segini kan karena maksudnya udah lambat kan jam setengah 8 jam itu udah lambat ngejar materi takutnya nggak nyampe itu. Tapi kan anak-anak dikasih speaking itu nanti lagi pula gitu. Saya pakai speaking itu untuk meningkatkan untuk anak-anak. Iya.